Oke, hai, kembali lagi di video part 2 dari mata kuliah psikologi abnormal pertemuan 1. Kali ini kita akan membahas definisi abnormal gitu. Karena kalau teman-teman di part 1 tadi sudah belajar tentang sejarahnya abnormalitas, kita nanti akan belajar tentang definisi abnormal dari beberapa perspektif gitu. Jadi ada dari statistika infrequency, kemudian ada unexpectedness, violation of norm, sama personal distress dan disability gitu. Nah, kita bahas satu-satu mulai dari statistical infrequency gitu. Nah, gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman saya yakin sudah Pak ambil statistik 1 dan sekarang ambil statistik 2 kan ya. Nah, perspektif statistical infrequency mereka menyatakan begini, mereka menyatakan kalau teman-teman lihat ini ada namanya adalah ada kurva statistik yang mereka kalau misalnya di kiri itu definitely more than other sama probably more than other sama ini same as other. Nah, orang yang normal menurut menurut perspektifnya statistika adalah orang yang berada di same as other ini teman-teman. Jadi mereka yang berada di antara garis di kurvanya, kurva yang bagian atas ini yang same as either ini. Nah, kalau mereka biasanya agak condong sedikit ke kiri atau ke kanan, yang sedikit mereka disebut sebagai probably more than other. Kalau misalnya mereka jauh sangat condong ke kiri atau ke kanan, itu definitely more than other. Jadi mereka sangat berbeda. Berarti ketika mereka definitely more than other atau probably more than other, mereka ya tidak normal gitu. Nah, orang normal adalah orang yang same as other. Jadi perspektif statistika mengatakan bahwa mereka menggunakan pengukuran statistik kalau misalnya keluar dari kurva, yaitu mereka abnormalitas. Kalau kita masih di dalam distribusi kurvanya itu sama, ya kita masih normal. Itu statistika infrequency. Nah, yang kedua adalah unexpectedness. Unexpectedness itu adalah perilaku abnormal itu merupakan bentuk dari respon yang tidak diharapkan. Misalnya gini, contoh aja ya. Contoh itu seseorang tiba-tiba menjadi cemas kalau misalnya ini berada di tengah-tengah suasana yang harusnya bahagia gitu. Nah, ini kan ketika kita ulang tahun aja nih, misalnya ketika kita ulang tahun atau ketika kita sedang bahagia, entah apapun itu kondisinya. Nah, biasanya ketika kita ulang tahun itu kan normalnya orang seneng, ya nggak? Orang normal kalau misalnya ulang tahun seneng, ya nggak? Nah, unexpectedness itu adalah ketika orang dalam kondisi yang harusnya seneng, tetapi dia merasa cemas gitu. Jadi atau kebalikannya gini, ketika kita ada orang yang meninggal atau keluarga yang meninggal, idealnya ketika kita ditinggal sama orang yang dicintai, idealnya ngapain? Idealnya sedih, nangis, ya enggak? Nah, unexpectedness itu adalah perilaku yang ditunjukkan yang tidak di luar harapan. Jadi respon yang ditunjukkan di luar harapan orang normal. Orang ditinggal orang yang dicintai pasti nangis gitu. Tetapi unexpectedness-nya adalah orang ditinggal orang yang dicintai, malah dia bergembira ria pakai baju merah semacam itu. Nah, itu unexpectedness gitu. Jadi responnya itu yang tidak sesuai dengan harapan gitu. Makanya unexpected gitu. Nah, kemudian perspektif yang ketiga adalah violation of norms. Nah, perilaku abnormal berdasarkan perspektifnya violation of norms ini adalah dipertimbangkan berdasarkan konteks sosial di mana perilaku itu terjadi gitu. Salah satu contohnya adalah ini, homoseksual. Homoseksual kalau berdasarkan violation of norms-nya Indonesia, ini adalah abnormalitas. Tetapi di luar negeri sana, homoseksual dianggap perilaku yang biasa aja gitu. Dan itu biasa aja, ya normal-normal aja gitu. Jadi violation of norms ini adalah perilaku abnormal yang ditentukan dari dari lingkungan sosialnya, dari norma sosial yang berlaku pada saat perilaku itu terjadi gitu, semacam itu. Kemudian yang selanjutnya adalah personal distress. Nah, personal distress ini perilaku dianggap abnormal jika itu menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi individu.
Tetapi tidak semua disorder menyebabkan distress. Maksudnya gimana? Nah, contohnya gini teman-teman. Gangguan antisosial. Gangguan antisosial itu mengancam atau melukai orang lain tanpa menunjukkan sesuatu rasa bersalah gitu kan. Dan juga apa ya namanya? Dan juga tidak semua penderitaan atau kesakitan itu merupakan abnormal. Jadi salah satu contohnya adalah gangguan antisosial itu kadang-kadang kalau menurut kita, menurut personal distress, kalau misalnya dia tidak merasa sakit, ya dia baik-baik saja, ya dia dianggap normal gitu. Padahal kan enggak gitu. Kemudian kriteria ini juga bersifat subjektif. Nah, maka itu personal distress, karena kan gini, ada orang yang merasa bahwa gini, ada orang yang kadang-kadang merasa gini, inilah terlibat di dalam toxic relation, terjebak dalam toxic relationship gitu. Nah, biasanya si cewek itu sudah dibilangi sama teman-temannya, sudah kamu putus aja, pacarmu itu toxic gitu. Nah, tetapi si cewek ini nggak mau gitu, karena enggak kok, aku merasa biasa aja, aku merasa baik-baik saja, semacam itu. Nah, maka itu personal distress ini subjektif banget sifatnya, karena tergantung dari ambang stresnya dari masing-masing individu gitu. Nah, yang terakhir adalah disability. Nah, perilaku orang abnormal, dikatakan orang yang tidak abnormal itu adalah orang yang mengalami disabilitas atau kesulitan atau ketidakmampuan gitu. Jadi mereka yang tuna daksa, mereka yang tidak mampu melakukan sesuatu itu dinamakan abnormal gitu, semacam itu. Nah, tidak hanya ini juga sih teman-teman, tidak hanya cacat anggota tubuh saja, tetapi misalnya kayak autis itu kan ketidakmampuan untuk menjalin komunikasi. Nah, semacam itu juga abnormal juga gitu, semacam itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah Anda normal? Jawabannya bagaimana? Jawabannya, kalau saya ditanyain apakah Bu Rofik normal, jawabannya mau dijawab dari perspektif mana dulu nih gitu. Mau dijawab dari statistical infrequency, violation of norm, personal distress, atau disability gitu. Nah, kita jawabnya yang mana dulu? Gitu teman-teman. Nggak perlu dijawab sih. Gitu. Nah, sekarang kita bahas normal sama abnormal sama patologis. Karena gini, karena normal, abnormal sama patologis ini menjadi sesuatu yang, sebentar ya, nanti aja. Kita bahas normal, abnormal sama patologis. Ini merupakan kadang-kadang menjadi sesuatu yang kadang-kadang jalan bareng tapi kita nggak tahu artinya gitu. Nah, normal adalah, kalau kita katakan kamu normal nggak? Ya, kalau misalnya aku tidak menyimpang dari kategori umum, ya aku normal gitu. Nah, berarti abnormal adalah lawan katanya teman-teman. Lawan katanya adalah ya tidak sesuai dengan kategori umum, sudah gitu aja, normal sama abnormal. Nah, berbeda dengan patologis. Patologis adalah sudut pandang medis, istilah yang dipakai di sudut pandang medis yang itu menyatakan keadaan sakit tidak sesuai dengan kondisi umum, menyimpang dan mengalami keserusakan, itu patologis. Nah, ada beberapa perspektif abnormal yang perlu teman-teman kenali gitu. Yang pertama adalah behavioristik. Nah, orang dikatakan abnormal secara behavior adalah ketika mereka menunjukkan perilaku. Behavior kata kuncinya adalah perilaku, menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan biasanya, itu behavioristik. Kalau kognitif itu adalah orang yang abnormal adalah, kognitif itu kan dilihat dari IQ nih, dari IQ. Nah, mereka orang yang dikatakan abnormal adalah IQ itu kan ada tarafnya ya, mulai dari rata-rata, mulai dari yang pertama adalah mental retardasi, kemudian borderline, kemudian di bawah rata-rata, rata-rata, di atas rata-rata, sama superior. Nah, orang dikatakan normal adalah yang mereka di rata-rata ini, kemampuan IQ-nya di rata-rata ini gitu. Maka dari itu tadi, kalau misalnya saya ditanyain Bu Rofik normal atau tidak, lihat dulu dari perspektif mana mau dijawab gitu. Kemudian
Sosiokultural. Sosiokultural ini perspektif yang digunakan, perspektif abnormalitas yang digunakan, kita lihat dari lingkungan sosialnya. Lingkungan sosialnya lingkungan sosialnya itu menerima perilaku itu atau tidak, semacam itu. Kalau psikodinamika dilihat dari masa lalunya gitu, karena kata kuncinya psikodinamika adalah masa lalu gitu. Kemudian eksistensial dilihat dari kemampuan dia untuk mengeksistensikan dan mengaktualisasikan dirinya. Kalau interpersonal dilihat dari hubungannya dia dengan orang lain. Kalau neuroscience itu dilihat dari otaknya, kita harus melakukan EEG kalau neuroscience, semacam itu. Itu kata kuncinya teman-teman. Oke, kita nanti akan ketemu di part 3. Kita akan membahas pedoman diagnosa abnormalitas. Semoga video ini membantu dan semoga teman-teman bisa menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaan ini, apakah Anda normal? Silahkan dijawab. Terima kasih.